Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Apa kabar teman-teman? Semua sehat ya, bahagia. Mudah-mudahan ya teman-teman sehat, kuat, selamat, semangat, dan berkah. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdiskusi, belajar bersama tentang regulasi baru ya, peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4830 BHK 0301/2023. Nah ini teman-teman, ini barang baru. Mari kita berdiskusi bersama. Baik, tujuan pendampingan pengawas sekolah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengawas sekolah dalam mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan. Adapun sasaran pendampingan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Pertanyaannya, apa peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan? Sudah ada yang bisa? Oke. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama memahami tugas kita mulai dari pengertian. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, ini teman-teman, regulasi kita, regulasi yang sudah diatur bergeser ya, yang tadi kita sebagai pengendali di satuan pendidikan sekarang jadi pendamping, mendampingi, membersamai satuan pendidikan. Pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Nah, peran pengawas sebagai pendamping mempunyai tujuan. Yang pertama, menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Ini luar biasa kalau kita bisa melaksanakan tugas ini, luar biasa. Nah ini teman-teman, tugas kita yang sangat mulia
Pengawas sekolah sebagai pendamping memiliki 4 tugas utama, yaitu perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Yang keempat, pelaporan pendampingan. Nah, masing-masing tugas utama ini teman-teman, di dalamnya ini luar biasa. Mari kita satu persatu kita diskusikan. Di perencanaan pendampingan, kita ini akan melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, melakukan refleksi terhadap komitmen perubahan dari segi kesadaran dan kapasitas kepala sekolah. Nah, kalau sudah mendapatkan data ya teman-teman, kita bisa menentukan strategi pendampingan dan metode pendampingan. Nah, 1, 2, 3 ini kita susun dalam bentuk rencana strategis pendampingan yang akan disahkan oleh Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan. Tugas yang kedua, dampingi sekolah dalam menyusun perencanaan program satuan pendidikan. Data yang diperlukan adalah data rapor pendidikan. Nah, di data rapor pendidikan itu ada laporan, ada panduan, ada prioritas rekomendasi, ada rekomendasi keseluruhan, ada RKT, dan yang terakhir angkas. Data rapor pendidikan ini kita analisis dari segi akar masalahnya, kemudian carikan solusi, benahi, dan jangan lupa libatkan stakeholder yang ada di sekolah. Pastikan bahwa program yang disusun itu berdasar kebutuhan dan outputnya adalah sekolah mempunyai rencana kerja tahunan dan markas yang disahkan oleh kepala dinas. Tugas kita yang ketiga, setelah sekolah mempunyai rencana program RKT angkas, kita dampingi pelaksanaannya, kita monitoring, kita ajak diskusi dan berikan umpan balik yang berkala. Dan di dalam pelaksanaan ini teman-teman, maksimalkan penggunaan metode strategi pendampingan. Kita bisa menggunakan coaching, mentoring, training, facilitating, counseling berdasar kebutuhan. Nah, setelah kita dampingi teman-teman, bantu juga sekolah untuk unjuk kerja dari hasil pelaksanaan program, baik secara online maupun offline. Dan bantu juga sekolah dalam menyusun laporan berkala keterlaksanaan program kerja. Itu tugas yang ketiga. Dan yang keempat, pelaporan pendampingan. Kita harus menyusun laporan akhir pelaksanaan pendampingan, melaporkan hasil pendampingan, dan mengadvokasi rencana tindak lanjut kita kawal ini. Mudah-mudahan rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, dan kita terakhir membuat
selama pendampingan. Itu teman-teman ya, tugas kita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik. Amin. Nah, baik teman-teman, apa peran pengawas sebagai pendamping dalam implementasi Merdeka Belajar di satuan pendidikan? Ayo coba kita diskusikan satu persatu. Yang pertama teman-teman, mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja. Perhatikan, dampingi sampai sekolah ini mempunyai RKT, RKAS, berdasar kebutuhan, berdasar hasil rekomendasi dari rapor pendidikan. Tugas yang kedua, dampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan. Dampingi. Insya Allah luar biasa nanti kita bersama. Dan yang ketiga, membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai profil satuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Dan teman-teman, mudah-mudahan ya, ini tugas yang luar biasa, karena jantungnya pembelajaran yang di kurikulum susun berdasar karakteristik sekolah. Yang keempat, mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi serta profil pelajar Pancasila. Nah, sering-seringlah melaksanakan refleksi, baik itu secara individu maupun kelompok di komunitas belajar atau lainnya. Dan yang terakhir, memfasilitasi kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, ini teman-teman, dipahamkan, mudah-mudahan bisa menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum yang berpusat, pembelajaran berpusat pada siswa. Baik teman-teman, setelah kita berdiskusi, mari kita kuatkan dengan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita. Yang pertama, apa saja tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar? Yang kedua, bagaimana pengawas sekolah dapat memastikan bahwa satuan pendidikan telah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dengan baik? Yang ketiga, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengawas sekolah dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan bagaimana cara mengatasinya? Yang terakhir, apa saja manfaat yang dapat diperoleh oleh satuan pendidikan jika kebijakan Merdeka Belajar berhasil diterapkan dengan baik, dan bagaimana pengawas sekolah dapat membantu mewujudkannya? Nah, ini teman-teman luar biasa ini. Baik, nggak terasa teman-teman, sudah di penghujung diskusi kita ya. Mohon ampun, mohon maaf, diskusi singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat dari awal sampai akhir.
doanya, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.